Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian, NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah statistika ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang teknik sampling. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu atau mengetahui definisi dari teknik sampling. Nah, sampling adalah proses pemilihan sejumlah individu dari populasi untuk menjadi representasi dari populasi tersebut. Nah, apa sih tujuan dari sampling? Tujuan dari sampling adalah yaitu memperoleh informasi tentang populasi tanpa harus memeriksa setiap anggotanya. Nah, teknik sampling juga mempunyai jenis-jenis. Yang pertama yaitu ada sampling probabilitas atau sampling random, sampling SRS. Sampling SRS ini adalah sampling yang setiap anggotanya memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan dengan metode undian atau tabel acak. Nah, kelebihan dari sampling ini yaitu representatif, mudah dipresentasi. Nah, untuk kekurangan dari sampling ini yaitu membutuhkan daftar lengkap populasi. Nah, selanjutnya ada Stark-Default sampling. Sampling ini adalah populasi dibagi menjadi strata atau kelompok yang homogen. Nah, sampel diambil dari setiap strata secara acak. Nah, kelebihan dari sampling ini yaitu lebih akurat, representasi lebih baik, dan lebih strata. Kekurangan dari sampling ini yaitu membutuhkan informasi strata lebih kompleks. Ketiga ada cluster sampling. Populasi cluster sampling adalah populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok. Beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster terpilih dijadikan sampel. Kelebihan dari sampling ini yaitu efisien, terutama untuk bagian populasi yang tersebar luas. Kekurangan dari sampling ini yaitu kurang representatif jika cluster tidak homogen. Yang keempat yaitu ada systematic sampling. Systematic sampling adalah sampling yang memilih sampel berdasarkan interval atau tetap setelah titik awal acak. Metode ini memilih setiap individu dari daftar populasi. Nah, kelebihan dari sampling ini yaitu mudah dilakukan, praktis, dan lebih praktis. Kurangannya yaitu jika terdapat pola di dalam populasi bisa menghasilkan bias. Nah, sampling selanjutnya ada sampling non probabilitas, yaitu yang pertama yaitu ada consensus sampling. Nah, sampling ini adalah sampling yang memilih individu yang paling mudah dijangkau. Dan sampling ini mempunyai kelebihan yaitu mudah dan cepat. Kekurangan dari sampling ini yaitu tidak representatif dan biasnya sangat tinggi. Nah, kedua ada purpose judgmental sampling. Sampling ini yaitu sampling yang memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu atau penilaian penelitian. Kelebihannya yaitu fokus pada kasus yang relevan. Nah, kekurangan dari sampling ini yaitu bias yang terlalu tinggi dan subjektif. Yang ketiga ada quota sampling. Nah, sampling ini yaitu sampling yang menetapkan kuota untuk sekelompok tertentu dalam populasi. Nah, sampel ini dipilih hingga kuota terpenuhi. Kelebihan dari sampel ini yaitu memastikan representasi subkelompok. Nah, kekurangannya yaitu tidak acak dan bisa bias. Keempat ada snowball sampling. Sampling ini adalah responden awal direkomendasikan responden berikutnya. Kelebihan dari sampel ini yaitu berguna untuk populasi yang tersembunyi. Nah, kekurangan dari sampel ini yaitu bias jaringan dan tidak representatif. Ketiga, pemilihan teknis sampel. Yang pertama yaitu ada pertimbangan pemilihan.
Kedua, ada tujuan penelitian. Yang ketiga, ada sifat populasi. Keempat, yaitu ada sumber daya yang tersedia atau waktu dan biaya. Yang keempat, yaitu ada tingkat akurasi yang diinginkan. Nah, dari kesimpulannya saya bahas tadi, pemilihan teknik sampling yang tepat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Nah, rekomendasi saya yaitu pertimbangkan keuntungan dan kekurangan masing-masing dari teknik sampling sebelum memutuskan metode mana yang akan Anda pakai.